Disinfektan di lingkungan Pusdikpom Kodiklat Angkatan Darat di kawasan Baros Cimahi. Penyemprotan dilakukan untuk memutus penyebaran COVID-19 di sekitar markas Pusdikpom. 2 unit mobil pemadam kebakaran Dinas Kebakaran Kota Cimahi berkapasitas 5.000 dan 8.000 liter Sabtu siang melakukan penyemprotan disinfektan di lingkungan Pusdikpom Kodiklat AD di kawasan Baros Cimahi, Jawa Barat. Penyemprotan dilakukan ke seluruh area Pusdikpom Kodiklat AD yang merupakan tindak lanjut pemerintah Kota Cimahi sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di lingkungan Pusdikpom. Ada permohonan khusus dari pihak Pusdikpom untuk melakukan penyemprotan cairan disinfektan ke pemerintah Kota Cimahi yang selanjutnya difasilitasi oleh pemerintah menunjuk pihak pemadam kebakaran Kota Cimahi untuk melakukan penyemprotan di area Mako Pusdikpom Cimahi. Sebelumnya sebanyak 99 personil TNI Angkatan Darat di lingkungan Pusdikpom Kodiklat dinyatakan terpapar virus corona. Hasil ini merupakan hasil swab test pada 3 Juli 2020 lalu. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan tentara terinfeksi COVID-19 di Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat Cidadap, Bandung, Jawa Barat dan menjadi klaster baru corona. Tidak hanya di Secapa Angkatan Darat, 99 tentara di Pusat Pendidikan Polisi Militer atau Pusdikpom di Cimahi juga terinfeksi corona. Setelah Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat di Cidadap, Bandung, Jawa Barat ditetapkan sebagai klaster baru penyebaran COVID-19, akses daerah di sekitarnya yaitu Kelurahan Hegarmana, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung akan dibatasi untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang lebih luas. Menurut gugus tugas COVID-19, saat ini terkonfirmasi ada 1.262 kasus positif corona di Secapa Angkatan Darat yang terdiri dari siswa dan beberapa tenaga pendidik. 17 orang dirawat dan diisolasi di Rumah Sakit Dustira Cimahi, sementara 1.245 orang tanpa gejala menjalani karantina di wilayah Secapa Angkatan Darat Bandung. Sementara Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto menyatakan akan mengevaluasi penerapan protokol kesehatan di sekolah kedinasan. Ya, di sekolah kedinasan tetap kita mengacu kepada protokol kesehatan, ya seperti yang saya sampaikan tadi. Namun apabila ada kejadian-kejadian tetap akan kita evaluasi, kemudian segera juga kita akan melihat kurikulum yang dilaksanakan, yang semuanya harus mengeling kepada aturan dari protokol kesehatan tersebut. Sementara itu, menurut Komandan Secapa Angkatan Darat Brigjen TNI Ignatius Yogo Triyono, disinyalir awalnya sejumlah siswa diduga terpapar corona ketika pesiar di wilayah Bandung pada 21 Juni 2020, sepekan sebelum keduanya dinyatakan reaktif. Tak hanya di Secapa Bandung, di Pusat Pendidikan Polisi Militer atau Pusdikpom yang berada di Cimahi, sebanyak 99 personil TNI juga terkonfirmasi positif COVID-19, yang terdiri dari 74 siswa dan 25 personil organik. Seluruhnya berstatus orang tanpa gejala. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk membahas masifnya serangan corona di Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat, sudah bergabung bersama kami tim pakar medis gugus tugas COVID-19 Dr. Ari Faryalsyam. Sebelumnya kami juga sudah mengundang Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa, namun beliau berhalangan. Selamat sore, Dr. Ari Faryal. Ya, selamat sore. Baik, Dr. Ari, sebelum kita memulai dialog, kita akan dengarkan terlebih dahulu keterangan dari Kepala Staf Angkatan Darat Andika Perkasa yang menyatakan ada lebih dari 1.200 calon perwira di Secapa Angkatan Darat yang dinyatakan positif COVID-19. Jumlah, jadi kalau rekan-rekan sekalian menanyakan jumlah dari pasien yang positif COVID-19 di Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat, total 1.280. Dari 1.280 itu 991 adalah perwira siswa. Sedangkan sisanya berarti ada 280 berarti 289 itu adalah staf atau anggota dari Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat beserta keluarganya. Terhitung ada 6 anggota keluarga di antara 289
itu. Dan dari sini saya akan menuju ke Pusat Pendidikan Polisi Militer di Cimahi untuk melihat 101 prajurit kami yang juga positif COVID-19. 101 itu terdiri dari 25 staf dan anggota dari Pusat Pendidikan Polisi Militer sendiri, sedangkan 76 adalah siswa. Ya, pemirsa, ada 1.280 perwira yang terinfeksi COVID-19. Kita tanyakan ke Pak Ari. Pak Ari, ini tes dilakukan, tapi hasilnya tidak hanya 1-2 orang, tapi langsung mencapai ribuan orang. Tanggapan Anda? Ya, pertama ini yang kita bilang bahwa ini memang kita menemukan klaster baru ya, kebetulan ada di apa yang terjadi saat ini di dua pusat pendidikan militer, dalam hal ini di Angkatan Darat dan juga di Cimahi ini. Jadi ya sekali lagi ini menjadi pelajaran buat kita semua begitu, bahwa memang begitu mudahnya infeksi ini menular dari satu orang ke orang lain apabila kita tidak memperhatikan protokol kesehatan. Satu. Kemudian kedua, kalau memang kita ingin mengisolasi, artinya orang memang karena untuk suatu pendidikan itu ya memang benar-benar harus diisolasi. Seperti saat kita ingat waktu pada saat kita melakukan karantina pada warga negara Indonesia yang kebetulan dari kapal pesiar, dan itu memang seperti itu gitu loh. Nah, juga untuk informasi misalnya di beberapa rumah sakit itu memang juga menerapkan demikian bagi dokter-dokter dan perawat yang bekerja di dalam jalur merah yang sehari-hari bertemu dengan pasien itu memang diinapkan di hotel mereka. Setelah 2 minggu mereka break, baru diganti dengan rombongan baru. Jadi memang nampaknya ke depan itu ya itu nanti ini akan dibicarakan lebih lanjut, tapi paling tidak ini memang harus menjadi perhatian semua bahwa sekali lagi kalau memang ini sesuatu sistem pendidikan yang tidak memungkinkan, artinya memang kontak fisik itu terjadi begitu ya, dalam arti kata memang protokol kesehatan sulit diterapkan, ya paling tidak tadi semua itu memang dalam kondisi terisolasi gitu loh. Jadi tidak ada Iya, baik, seperti apa kemudian langkah pengereman yang harus dilakukan? Sebelum dijawab, Pak Ari, kami juga punya informasi pemirsa bahwa mayoritas calon perwira Angkatan Darat yang positif COVID-19 masuk dalam kategori gejala ringan. Dari 17 yang dirawat di Rumah Sakit Dustira, 1 dinyatakan negatif. Adapun 16 yang masih positif tidak merasakan gejala apapun. Pertanyaan Mas Indra, yang di rumah sakit akhirnya total 30 saat itu, Mas Indra. 30, tetapi semua masuk kategori ringan. Bahkan tidak ada kategori sedang, apalagi berat, tidak ada. Dan per hari ini masih 17 yang dirawat di Rumah Sakit Dustira. Selebihnya berada di Secapa. Dari 17 itu 1 sudah negatif. Dan 16 yang masih positif, tetapi semuanya sudah tidak merasakan gejala apapun juga. Dan 1 yang negatif tetap di sana karena memang masalah TBC paru-paru. Sisanya yang saya jumpai barusan di Secapa, saya tanya satu persatu, saya ambil 3 random dan tidak ada koordinasi sama sekali. Misalnya pengkondisian tidak ada. Saya tanya apa yang dirasakan sebenarnya. Yang dirasakan sama sekali tidak ada. Jadi itu situasi yang sekarang. Kemudian selanjutnya sejak hari Selasa kemarin itu sudah dilakukan swab kedua, swab untuk tes PCR. Dan itu masih dilakukan, dan dari swab kedua itu yang sudah keluar hasilnya ada 14 yang dinyatakan menjadi negatif. Kemudian ada 296 kita masih menunggu hasil dari pemeriksaan lab PCR. Jadi sekarang baik yang siswa
maupun yang staf secapa yang tadinya 1.280 itu sudah berkurang. Dari siswa kurang 17, kemudian dari staf atau anggota secapa sudah kurang 12, alias total 27. Tetapi 296 ini sebetulnya karena belum dilapori dari rumah sakit untuk hasil lab PCR. Gitu Mas ya. Jadi untuk selanjutnya kita akan tuntaskan swab kedua sampai kita dapat, kemudian kita berangkat dari situ. Yang sudah negatif sekarang sore ini sudah kita pisahkan dari yang positif di tempat yang berbeda tetapi masih di secapa. Dan kita sudah siapkan apabila hasil dari 293 atau 296 tadi kemudian ada yang negatif. Kembali kita akan berdialog dengan Dr. Ari Fahrial Syam, tim pakar medis gugus tugas COVID-19. Pak Ari, dari 1.200 lebih perwira yang positif COVID-19, banyak diantaranya merupakan orang tanpa gejala atau hanya memiliki gejala ringan saja. Apakah ini berkaitan dengan kondisi fisik mereka? Ya, jadi memang begini, mau terus terang saja kita ada mengenal istilah yang kita bilang faktor risiko. Faktor risiko terkena infeksi sampai dengan faktor risiko untuk kondisi mengalami infeksi yang sedang, ringan, sedang, dan berat. Faktor risiko itu adalah memang faktor usia, ya umur, itu memang salah patokan. Ya, disebutkan umur di atas 60 tahun, itu risiko tinggi. Kemudian juga dengan komorbid tentu pertama obesitas, kegemukan, kemudian kencing manis, hipertensi, ya misalnya riwayat stroke sebelumnya begitu, atau dengan orang dengan penyakit autoimun. Nah, kalau kita kembali lagi bahwa ini kan jelas bahwa ini adalah siswa perwira, jadi memang sudah pasti fisiknya juga cukup baik begitu ya, cukup baik pasti dari mereka, sehingga kita tahu ketika ini terinfeksi maka dari mereka ini yaitu tadi tanpa gejala atau gejalanya ringan gitu. Nah, kalau kita bicara soal terjadinya sesuatu infeksi pada seseorang, memang 3 hal. Ya, pertama adalah daya tahan tubuh, kemudian yang kedua adalah jumlah virus, dan yang ketiga adalah faktor lingkungan gitu ya. Oke, tadi kita bicara soal virus, tadi berarti ada virus, artinya ada orang yang memang mengandung virus yang menyebabkan sumber penularan di antara para siswa-siswa ini itu terjadi begitu. Kemudian tadi bicara daya tahan tubuh. Nah, daya tahan tubuh di sinilah yang kita bisa lihat bahwa dengan daya tahan tubuh yang baik, bisa saja mungkin dia sudah terinfeksi, tapi gejala yang muncul itu ringan atau bahkan tadi tanpa gejala gitu. Jadi ini memang sesuatu hal yang memang umum terjadi gitu ya pada orang-orang dengan daya tahan tubuh yang baik itu. Pertama mungkin juga resiko untuk terinfeksinya rendah, kemudian yang kedua adalah apabila terinfeksi dengan gejala yang ringan atau tanpa gejala. Tapi kalau misalnya seandainya kemarin atau hari ini pun tidak pernah dilakukan tes kepada para perwira tersebut, apakah mereka akan bertahan lama tidak akan pernah menunjukkan gejala apapun? Iya, sekarang kan begini, secara teori lah beginilah, tidak mungkin semuanya itu mempunyai daya tahan tubuh yang baik. Dalam arti kagak gini, secara fisik mungkin mereka mempunyai kemampuan atau fisik yang lebih kurang sama. Tapi bicara soal daya tahan tubuh belum tentu. Jadi pertama bilang tadi bahwa daya tahan tubuh kan tadi memang pengaruh dari fisik, tapi juga misalnya faktor stres, kemudian juga istirahat dan makan misalnya. Jadi kalau memang di antara mereka ini tentulah nggak mungkin ada yang tidak punya permasalahan. Jadi mungkin ada permasalahan, stres lagi misalnya, atau mungkin juga karena suatu hal kurang tidur. Nah, ada pasti dari kelompok ini yang memang timbul tadi gangguan kesehatan. Karena sekali lagi ini memang paling tidak pasti akan terdeteksi gitu loh. Karena tadi saya bilang pasti akan ada orang-orang yang memang ini kan kelompok besar soalnya. Nah, justru di sini nih ketika ada 1 kasus, 2 kasus yang memang tadi punya gejala, sekecil apapun gejala itu harus segera diantisipasi. Ya tadi diagnosis, memang langsung diagnosis. Bagaimana diagnosisnya? Ya swab tadi. Positif, ya ketika 1 orang positif jelas dia kontak dengan banyak orang, ya semuanya itu harus dilakukan pemeriksaan gitu loh. Jadi ya artinya ya
ya kita dan di satu sisi mungkin ada positifnya juga, ada cepat ketahuan, di satu sisi ya akhirnya memang jadi ketahuan gitu loh, ternyata banyak yang positif di dalam kelompok itu. Baik, kalau para perwira ini dalam kondisi fisik yang cukup baik, tentunya kita tidak bisa mengatakan hal yang sama dengan warga di sekitar secapa Angkatan Darat misalnya. Apa kemudian langkah-langkah yang harus dilakukan sekarang untuk mengerem penyebaran virus COVID-19 di sekitar lokasi penyebaran ini? Ya, jadi prinsipnya ketika ada satu kasus, ya ini kan karena kasus ini kan dia yang positif ya, dia menyebar kepada orang lain. Jadi prinsipnya adalah tracing. Jadi semua siswa ya ini tentu harus ya saya rasa ini dari TNI AD pasti sudah melakukan hal ini. Tapi mungkin untuk masyarakat aja mengetahui dan juga secara umum lah ya. Jadi ketika ini memang ada satu kasus yang positif, maka dia harus mencatat di dalam 2 minggu terakhir itu ya seminggu minimal atau kalau bisa dia trace dalam 2 minggu itu kontak dengan siapa aja. Nah, kontak dengan siapa aja dan dia berada di mana saja. Ya kalau perlu dalam bentuk waktunya, time-nya itu lebih ketat gitu loh. Jadi kalau perlu jam ya waktu. Nah dari situ itu yang harus di tracing. Nah ketika dia berinteraksi keluar, misalnya dia kemana dia keluarnya? Ya ke rumah penduduk misalnya, di mana tempatnya misalnya. Nah ini nanti saya rasa kalau untuk urusan militer tentu ini ditangani oleh TNI. Okay. Tapi ketika ini ada di masyarakat, maka ini adalah tugas pemerintah setempat, ya dinas kesehatan. Ya, tapi sekarang begini, ya kan masyarakat cemas begitu ya. Tapi sekarang begini, prinsipnya adalah ada nggak yang kontak langsung? Karena sekali lagi penular itu juga nggak, dalam tanda petik nggak mudah juga kalau kita berjauhan atau bersebelahan rumah, tapi juga tidak pernah kontak, tidak juga kita gampang menular. Ya menularnya mesti kontak langsung gitu loh. Oke, selain tracing ini, seperti saya bilang di awal tadi Pak Ari bahwa yang positif ini tidak hanya 1, puluhan atau ratusan, tapi mencapai ribuan orang. Sementara tadi Pak Kasat, Andika Perkasa mengatakan bahwa yang positif sudah dipisahkan. Cukupkah langkah tersebut atau institusi ini harus aktivitasnya ditutup sementara atau bagaimana? Ya, ini kan kita terus terang ini udah wewenangnya TNI. Ya kita tidak tahu apa yang ini kan dalam proses pendidikan. Tentu kita juga membutuhkan tentara-tentara nasional yang memang siap untuk mengabdi bagi bangsa dan negara. Jadi saya rasa saya tidak bisa lebih jauh lagi untuk mengomentari karena itu mereka yang tahu bagaimana mereka mengatur. Tapi saya sih paham bahwa mereka juga tahu bagaimana memanage masalah ini gitu loh. Ya, yang penting adalah tadi ya prinsipnya adalah betul tadi Pak Kasat tadi bilang bahwa ini memang harus dievaluasi terus sampai dinyatakan bahwa yang positif itu menjadi negatif begitu loh. Baik, dan masalah tadi ya saya kembalikan lagi, ini kan sudah institusi TNI gitu ya, tentu mereka punya sistem timingnya dan segala macamnya. Baik Pak Ari, Gubernur Jawa Barat kemudian menerapkan pembatasan sosial berskala mikro di sekitar Kelurahan Hegermanah. Apakah ini efektif untuk mengerem penyebaran? Oh itu udah memang itu yang harus dikerjakan. Ya kita harus belajar dari Cina misalnya. Ketika di Beijing masih ada klaster baru, Beijing ditutup dulu. Ya kalau perlu Cimahi ditutup dulu gitu loh. Itu memang langkah yang tepat harus dilakukan. Karena tadi ya kita nggak tahu ya seberapa intensnya kontak antara para siswa perwira ini dengan ada masyarakat di sekelilingnya. Jadi berapa lama sebaiknya penutupan wilayah dilakukan? Ya kita kan mengambil bahwa untuk bicara soal masa inkubasi rata-rata kan kita ambil 2 minggu. Paling tidak 2 minggu harus dikerjakan. Dan dalam 2 minggu ini memang pemerintah Jawa Barat dalam hal ini Dinas Kesehatan memang harus bekerja keras. Para dokter-dokter puskesmas segala macam ya, kemudian juga ya artinya setempat untuk benar-benar memantau bagaimana kondisi kesehatan masyarakat gitu loh. Dan rumah sakit yang ada di sekitar situ pun harus disiagakan. Ya itu tadilah kita tidak berharap, artinya begini ya, mudah-mudahan teman-teman ini, para perwira ini ketika berada di luar melaksanakan protokol kesehatan yang baik. Karena ada satu kasus kita bisa cerita, dia positif, tapi dia menerapkan protokol kesehatan dengan baik, pakai masker, physical distancing, sehingga kasus tersebut tidak menularkan kepada orang lain, padahal dia positif, bahkan dia termasuk moderate COVID gitu loh. Kita tracing semua, keluarganya nggak ada yang positif, teman-teman sekerjanya nggak ada yang positif, kemudian tidak, itu contohnya. Artinya
artinya tadi ya ini yang makanya penting oleh masyarakat ya, karena kita tidak tahu lawan bicara ini, teman kita bicara ini positif atau tidak. Jadi oleh karena itulah pentingnya physical distancing gitu loh. Nah ini itu tadi itu seberapa disiplinnya teman-teman siswa perwira ini ketika berada di luar, itu aja penting. Kalau di dalam saya rasa itu mereka yang tahu, tapi memang dengan kondisi proses pendidikan yang lain segala macam ya kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi yang jelas itu terjadi proses penularan, berarti kontak erat terjadi di situ di antara mereka sehingga jumlah kasusnya banyak gitu. Nah untuk yang di luar tadi itu, tapi sekali lagi begini, yang penting masyarakat tidak perlu panik, tetap menjaga kesehatan, ya isolasi tadi jelas harus dilakukan. Memang PSBB, saya rasa itu langkah yang tepat dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat karena itu memang harus segera dilakukan untuk mengantisipasi tadi. Kenapa? Ya pertama kita tadi ini daerah yang memang kondisi di mana jalur merah kita bilang atau mungkin hitam gitu misalnya seperti itu. Nah kemudian sambil dipantau tadi bagaimana kondisi kesehatan masyarakat, dan tadi ketika ada jelas tadi masing-masing siswa tadi melaporkan dia kontak dengan siapa aja, itu segera di tracing. Karena prinsipnya tracing ya, di tracing kemudian dites, kalau memang ini positif diisolasi atau diobati. Dan di tesnya itu dengan swab, bukan dengan rapid test. Kalau udah kontak itu dengan swab, bukan dengan rapid test. Oke, nah pertanyaan saya Pak Ari, kita tahu beberapa minggu yang lalu juga ada beberapa pesantren yang menjadi klaster baru penyebaran virus COVID. Apakah ini artinya memang tempat-tempat pendidikan institusi seperti ini yang mungkin bisa kita katakan ada asrama di dalamnya, ini rentan menjadi klaster baru penyebaran? Ya, jadi kan ini kan memang kita belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, ya pengalaman-pengalaman dari luar, bahwa memang ketika ada kerumunan orang, ya di tempat-tempat ibadah, di sekolah, di asrama, ya itu memang potensi terjadinya penularan di situ gitu loh. Tapi kan di satu sisi kan pendidikan ini kan tidak bisa juga dihentikan, seperti pendidikan militer saya bilang tadi. Ya pesantren tentu kita mesti hitung-hitung juga apakah ini kondisinya memungkinkan. Jadi ini memang semua kita ya siapapun lah ini, apalagi kita di pendidikan begitu ya, baik itu di pendidikan sipil maupun di pendidikan agama maupun di pendidikan tentara ya, apapun kedinasan, ini memang harus kita antisipasi. Ya apalagi tadi ya bisa saja misalnya oke, yang di dalam udah dijagain, tapi ternyata ada kontak misalnya cleaning service atau segala macam itu keluar masuk. Nah di situ bisa jadi sumber penularan misalnya seperti itu. Jadi ini hal-hal yang memang harus menjadi perhatian. Termasuk tadi nih di pesantren-pesantren ini apabila memang itu artinya dari segi pendidikan itu memang tetap harus dilaksanakan, ya mesti ketat protokol-protokol kesehatan dilaksanakan begitu. Ya jadi ya seperti tadi ya, jaga jarak, pakai masker, kemudian cuci tangan pakai sabun ya, dan penggunaan tempat makan masing-masing. Jadi tidak harus ditutup ya untuk sementara, Dok? Saya sih bilang begini, bicara soal ditutup atau tidak ditutup itu lihat kepentingannya gitu loh. Ya kita lihat kepentingannya. Kita bicara sekarang sekolah umum lah. Sekarang ini oke, pada kondisi tidak memungkinkan untuk sekolah masuk, diliburkan ya silakan. Nah, tapi tadi kembali lagi untuk kepentingannya, apalagi kalau tadi nih kayak kami aja nih, ya, saya bekerja di institusi pendidikan kedokteran, nggak mungkin kita menghentikan mahasiswa-mahasiswa klinik untuk tidak ke rumah sakit, karena kita harus segera ini menciptakan banyak dokter misalnya seperti itu. Ya saya nggak tahu lagi mungkin di pesantren. Saat ini kita membutuhkan para kiai dan ulama yang bisa membantu menjelaskan kepada masyarakat, karena mereka dekat kepada masyarakat bagaimana orang untuk hidup sehat. Ya tentu mungkin kita membutuhkan nih para santri-santri ini untuk turun misalnya seperti itu. Jadi sekali lagi kita bicara soal kepentingan kita apa, dan kita adaptasi dengan situasi begini. Jadi bukan tutup buka tutup begitu. Jadi nggak sesimpel itu masalahnya menurut saya. Jadi mesti dihitung-hitungannya itu mesti diperhitungkan semuanya. Ya karena sekali lagi ini kita belum tahu pandemi ini di Indonesia itu kapan selesainya. Baik. Kita bilang ini kasus kita masih terus meningkat, dan saya bilang hari ini 7.000, bahkan kita bisa prediksi akhir Juli atau awal Agustus mungkin kita bisa tembus 100.000. Apalagi kita temukan klaster-klaster baru seperti yang kita baru dapatkan di tempat pendidikan TNI ini.
Baik, Pak Ari, kalau kemudian memang tidak perlu ditutup, apakah perlu menjadi prioritas untuk tes massal di institusi pendidikan yang berasrama? Ya, prinsipnya tadi. Jadi kita juga mesti memperhitungkan bahwa baik itu sumber daya ya maupun juga sarana prasarana ini juga terbatas. Jadi artinya kita juga mesti selektif tadi. Ya, nah kita mesti selektif. Oke lah kita memulai dari tadi pengawasan yang ketat apakah ada yang sakit atau tidak misalnya. Ketika ada yang sakit mau nggak mau itu harus kita siapkan gitu loh. Karena sekali lagi, oke kita screening hari ini, kemudian pagi ini misalnya, kemudian sore ini dia tertular, itu siapa yang jamin gitu loh. Nah, tapi ketika ada kasus yang positif itu yang harus kita kejar. Karena disitulah potensi yang positif ini menyebarkan kepada sekitar gitu. Jadi ini memang kita sekali lagi mesti hitung-hitungannya itu mesti bijak gitu loh. Karena kan kita bicara soal sumber daya yang terbatas, kita bicara juga soal sarana prasarana terbatas. Ya ada masa-masanya dulu reagen juga habis misalnya untuk PCR ini, kemudian juga ada yang misalnya flock swab untuk mengambil sampel dari hidung itu juga kosong misalnya gitu ya. Kemudian juga hazmat kita juga kosong misalnya. Jadi ini hal-hal yang memang harus diperhatikan semua oleh masyarakat semua. Jadi sekali lagi tadi, jadi segala sesuatunya mesti diperhitungkan gitu loh. Karena memang kita perjalanannya masih panjang dan klaster-klaster masih bisa kita temukan di mana-mana gitu loh. Masalahnya begitu. Oke. Klaster baru masih bisa ditemukan, kapan saja harus waspada semua pihak. Terima kasih Dr. Ari Fahrial Syam, tim pakar medis gugus tugas COVID-19. Selamat sore Pak Ari. Pemirsa, selain kontak dan sebaran droplet, Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengonfirmasi penularan virus COVID-19 melalui udara. Masyarakat pun diminta untuk lebih berhati-hati dan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Sejumlah pakar menyebut COVID-19 bukan hanya menular lewat droplet atau percikan air liur, tetapi juga bisa menular lewat airborne atau udara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah mengonfirmasi penularan virus corona melalui udara atau transmisi airborne. These are fields of research that are really growing and for which there is some evidence emerging but is not definitive. And therefore, the possibility of airborne transmission in public settings, especially in very specific conditions, crowded, closed, poorly ventilated settings that have been described cannot be ruled out. Sementara itu, hingga hari ini masih banyak warga yang berkegiatan di luar rumah di hari Sabtu dan Minggu. Biasanya warga mendatangi lokasi Car Free Day untuk bersepeda atau berolahraga lain seperti lari. Dengan adanya penemuan baru tentang penyebaran virus corona melalui udara, maka masyarakat diimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat selama berada di ruang publik. Selain itu, juru bicara gugus tugas COVID-19 pun terus meminta masyarakat agar mengurangi kegiatan di luar rumah yang tidak penting demi kesehatan bersama. Tim Liputan iNews melaporkan.